Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali English lovers dimanapun kalian berada. Lama tidak jumpa ya. Lama tidak membuat video tentang susunan kalimat dalam bahasa Inggris ya. Pada kesempatan ini saya telah menyiapkan materi untuk para English lovers dimanapun kalian berada. Saya harapkan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat untuk belajar bahasa Inggris sehingga kalian semakin terampil dan semakin berani untuk berbicara bahasa Inggris baik dengan orang asing ataupun dengan orang-orang yang memang memiliki keahlian dalam bahasa Inggris ya, English lovers ya. Nah, pada kesempatan hari ini English lovers saya telah menyiapkan yaitu membuat kalimat ya dalam bahasa Inggris. Nah, membuat kalimat dalam bahasa Inggris itu English lovers ya ada tekniknya. Tidak serta-merta kita membuat kalimat ya, tapi ada teorinya, ada landasannya, sehingga kalimat yang akan kita ucapkan itu kalimat yang benar English lovers ya, bukan kalimat yang salah. Kalau kalimat itu sudah benar, maka English lovers mau berbicara di depan umum pun akan mempunyai self confidence, percaya diri ya. Baik English lovers, untuk mempersingkat waktu, di sini sudah saya persiapkan English lovers ya, susunan kalimat dalam bahasa Inggris ya. Di sini kita lihat English lovers ada SPOK yaitu subjek, predikat, objek dan keterangan ya. Tapi juga kadang-kadang tanpa objek ya, bisa juga SPK atau subjek, predikat, objek. Cuman yang harus diketahui English lovers ya, kalimat itu harus terdiri dari SP, subjek, predikat. Nah, ini paling penting English lovers. Jangan sampai kalimat itu tidak memiliki subjek dan predikat. Itu akan menjadi kalimat yang salah ya. Dan di sini sudah saya buat jenis-jenis subjek ya English lovers ya. Ada he, ada she ya, ada it ya, kemudian you, kemudian we, ada they, dan ada juga I ya. Tentu kalian semua sudah tahu he, she, it, you, we, they, sama I ya. Ada 7 subjek itu English lovers. Kemudian predikat itu kita lihat di sini ya. Hati-hati English lovers ya, predikat ini saya bagi menjadi 2 ya. Pertama, predikat yang diisi oleh kata kerja ya. Ini diisi dengan verb 1 ya, atau kata kerja tipe ke-1 ya. Ada 3 tipe ya sebenarnya, 1, 2, dan 3. Cuman saya di sini membuat menjadi tipe ke-1 dulu ya. Kemudian predikat juga diisi oleh is, are, sama am, atau biasa dikenal dengan to be ya. Ini English lovers. Nah, ini is, am, are. Nah, ini yang hari ini akan kita bahas English lovers ya. Ini yang akan kita bahas pada hari ini, supaya nanti sedikit-sedikit tapi yang penting English lovers paham ya. Untuk berikutnya saya akan membuat video tentang pembuatan kalimat dengan menggunakan verb 1 ya. Kemudian objek itu diisi oleh, misalkan ini ya, saya sudah buatkan contohnya my father ya, my mother, headmaster ya, ini kemudian teacher, dan juga etc. dan yang lain sebagainya ya. Contoh-contoh objek silakan nanti English lovers membuat objek sendiri. Kemudian keterangan bisa kita lihat ada at home ya, ada in house ya, in Jakarta, now, every day ya, etc. juga, dan lain sebagainya. Itu ya English lovers ya. Yang harus kalian ketahui adalah predikat ini ya diisi kalau tidak verb 1 ataupun to be. Nah, hari ini saya akan membahas tentang penggunaan predikat dengan pola to be, yaitu apabila dalam kalimat itu tidak memiliki kata kerja. Oke.
Kita masuk ke halaman berikutnya English Lovers ya. Di sini sudah saya siapkan example-nya. Nah, ini example 1. Misalkan kita ingin membuat kalimat Susi di rumah setiap hari. Di sini English Lovers ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya di tabel yang sudah saya infokan ke video saya yang kedua ya. Di rumah ini jelas merupakan bukan kata kerja English Lovers ya. Bukan kata kerja, ini adalah merupakan kata tempat ya. Nah, kemudian ada keterangannya setiap hari. Maka yang harus English Lovers ketahui, karena di rumah itu bukan kata kerja ya, maka untuk mengisi predikatnya English Lovers harus menggunakan is ya. Kenapa harus menggunakan is? Karena di sini kita lihat English Lovers, subjeknya yaitu Susi. Dia adalah subjek tipe ke berapa English Lovers? Masih ingat? Subjek tipe ke-1 ya. Subjek tipe ke-1 karena dia tidak ada kata kerjanya, maka di sini English Lovers menggunakan is ya. Susi is at home every day ya. Semacam ini kalimatnya English Lovers. Jika tidak ada kata kerja, maka to be ini harus dimunculkan ya. Ini untuk kalimat yang positif English Lovers. Kemudian apabila kita ingin membuat kalimat yang negatif, akan lebih mudah lagi English Lovers ya. Misalkan Susi tidak di rumah setiap hari, maka kata tidaknya ini English Lovers ya, kalian hanya meletakkan kata not saja di depan to be ya, di depan is ini menjadi ada penambahan not ya. Susi is not at home every day ya, atau biasa disingkat menjadi Susi isn't at home every day ya. Jangan lupa isnya ini harus ada English Lovers. Kenapa? Karena di sini tidak mengandung kata kerja ya. Di rumah ini bukan kata kerja, maka di sini harus menggunakan is ya. Nah, untuk membuat kalimat tanya tentu English Lovers lebih tahu karena sudah saya infokan, sudah saya bagikan ya di video saya yang pertama ya, membuat kalimat dengan apakah. Ini tentu English Lovers sudah tahu, tinggal lebih mudah lagi. Is Susi at home every day ya. Masih ingat Susi termasuk subjek tipe ke-1 dan at home bukan kata kerja, maka bentuk apakahnya English Lovers menggunakan is ya. Is Susi at home every day. Nah, ini mungkin kurang sedikit ada penambahan tanda tanya ini English Lovers ya. Sebentar, tanda tanyanya ya, ini bisa ditambahkan dengan tanda tanya ya English Lovers ya. Sebentar ini ya, ini mungkin English Lovers bisa menambah sendiri ya dengan tanda tanya sebagai tanda saja. Oke, ini nah, ini sudah saya tambah dengan tanda tanya. Is Susi at home every day? Semacam itu ya. Kita coba masuk ke contoh yang kedua English Lovers ya. Contoh yang kedua, nah ini juga saya di Jakarta hari ini. Nah, di Jakarta ini bukan kata kerja English Lovers ya. Maka untuk mengisi predikatnya English Lovers harus menggunakan am ya. Jangan lupa English Lovers menggunakan am. Karena di sini subjek yang dipakai adalah subjek I, yaitu tipe ke-1 ya. Dan di Jakarta bukan kata kerja, maka English Lovers menggunakan am di sini. I am in Jakarta today ya. Akan salah jika English Lovers menggunakan I in Jakarta today, karena kalimat I in Jakarta today tidak memiliki predikat. Jadi kalimat itu menjadi salah ya. Untuk membuat kalimat menjadi tidak English Lovers seperti biasa yang tadi sudah saya contohkan, kalian tinggal letakkan not saja. I am not in Jakarta today. Gitu ya English Lovers. Kemudian apabila kalian ingin membuat kalimat tanya apakah saya di Jakarta hari ini, letakkan saja am seperti biasa ya. Am I in Jakarta today? Jadi jangan lupa predikatnya yang diisi ya adalah am, disesuaikan dengan subjeknya tipe keberapa. Dan ini am ini muncul ya, ingat ini muncul English Lovers karena kalimat yang kalian buat atau yang saya buat ini ya, ini tidak memiliki kata kerja, maka predikatnya diisi dengan am. Gitu ya English Lovers.
Kemudian contoh yang ketiga, nah ini kita menggunakan subjek yang berbeda. Kamu kepala sekolah di Jakarta. Nah, kepala sekolah juga bukan kata kerja English lovers ya. Maka untuk mengisi predikatnya kalian menggunakan are ya. You are headmaster in Jakarta ya. Harus diisi A English lovers, jangan sampai tidak. Kalau you headmaster in Jakarta, wah ini jadi salah ya. Nanti kalian bisa diingatkan oleh orang lain ya. Dan itu bahasa Inggris yang informal, bahasa Inggris yang tidak memiliki landasan teori ya. Jadi harus diletakkan are di sini sebagai konsekuensi kepala sekolah bukan kata kerja. Jadi are ini adalah untuk mengisi posisi sebagai predikat English lovers ya. Untuk membuat kalimat tidak seperti yang tadi, tinggal kalian letakkan not aja. You are not headmaster in Jakarta ya. Kemudian apakah yang ada pada nomor 3 ini seperti tadi juga, tinggal letakkan saja are ya. Are you headmaster in Jakarta? Apakah kamu kepala sekolah di Jakarta? Jangan lupa letakkan are ya. Jangan letakkan do English lovers. Kenapa? Do sama does ya itu hanya digunakan jika ada kata kerja English lovers ya. Jika tidak ada kata kerjanya, do sama does tidak akan pernah muncul ya. Tapi kalau to be muncul pada saat kalian menggunakan kalimat itu tidak mengandung kata kerja. Oke, kita masuk ke beberapa contoh kalimat yang salah English lovers. Nah, semacam ini. I am sleep at home every day. Nah, ini jadi salah English lovers ya. Kenapa? Karena di sini kata sleep itu adalah kata kerja. Kalau kalian lihat di kamus ya ada verb ya atau Victor kecil, V kecil, itu tandanya adalah verb dan itu kata kerja. Nah, kalau ada to be ya kemudian ditambah sleep kayak gini, jadi predikatnya ada 2 English lovers ya. Ini menjadi salah ya. Jadi kalian lihat di sini at home itu bukan kata kerja ya, maka langsung saja saya di rumah setiap hari. Tapi kalau misalkan English lovers mau menggunakan kata tidur, otomatis M-nya dibuang English lovers, ininya nggak dipakai ya, ini nggak dipakai, menjadi I sleep at home every day gitu ya. Oke, jadi kalau kalian menggunakan kata kerja, pilih salah satu ya. Apakah menggunakan to be ataupun menggunakan kata kerja. Jika menggunakan kata kerja, jangan sekali-sekali to be digunakan. Ini contoh yang salah English lovers ya. I am sleep at home every day. Contoh yang salah berikutnya nomor 2 adalah you are take my book every day. Ini juga salah English lovers ya. Karena mempertemukan 2 predikat. Kalau kalian ingin menggunakan kata mengambil, ya ini nggak usah dipakai ya. You take my book every day, gitu ya. Nggak dibutuhkan bentuk are di sini karena di sini sudah ada predikat. Ya kata kerja bisa menempati posisi sebagai predikat English lovers. Contoh lain nomor 3 di sini ya. Ini juga salah juga. Ini adalah understand. Understand adalah jenis kata kerja. Maka kalau kalian ingin membuat kalimat mereka mengerti bahasa Inggris, ini nggak diperlukan English lovers. Are di sini nggak diperlukan. Jadi kalian tinggal menggunakan they understand English. Kalau semacam ini, jadi ada 2 predikat. Ya, ini jadi salah ya. Jadi karena sudah ada kata kerja understand ini English lovers ya, maka ini nggak dibutuhkan lagi. Ini nggak dibutuhkan ya, tinggal they understand English. Sama juga dengan nomor 4 ini ada kata kerjanya juga English lovers, invite ya. Nah kemudian artinya is ini nggak dibutuhkan. She invites headmaster tonight ya. Cuma nanti dalam penjelasannya biasanya kalau is-nya ini nggak dipakai, ada kata invite di sini biasanya tambah dengan s English lovers. Nah, semacam ini ya. Tapi karena ini contoh yang salah supaya kalian paham aja ya. Berikutnya yang terakhir contoh yang salah English lovers yaitu we are try a new car ya. Ini kata try itu kalau kalian lihat dia adalah kata kerja English lovers ya. Jadi jangan dipertemukan dengan to be are ya. Cukup we try a new car gitu ya English lovers. Baik English lovers, mungkin itu saja sedikit penjelasan saya tentang membuat kalimat dalam bahasa Inggris ya tanpa menggunakan kata
kerja ya. Kalian bisa ulang-ulang lagi video saya ini, dan jangan lupa untuk selalu mensubscribe ya, komen, dan juga jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya.